Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom mamanginang. Tabukama hatani debata berita nauli di partangyangat tabornginon Amos 8 ayat 1 sampai 12. Amos 8 ayat 1 sampai 12. Songono madidok hatani debata. Songonodo dipataridahon Tuhan Jehovah tuau. Idama sadahirang namarisi parbue naung malamun. Jadi nina iba nama ahado nani idam ale Amos. Jadi nikuma sadahirang marisi parbue naung malamun. Dungin nina Jehovah ma tuau. Nunga jupang hasisipul ni bangsoku Israel. Dang bemar sobu-sobu ahu mida ibana. Jadi di ari nasa sadai adu kono nasida ma aka ede dijoroi ninna Tuhan Jehovah. Dibahen hinadeak ni bake. Sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Tangi homaha taon hamu ale akan namangarohai halak napugus. Jala disiapon halak nadangol di tanoon. Akan nama dog adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita. Adigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean. Laho pamek meton solup jala pabalgahon arga dohot mangaci marhite sian hatian si paoto-oto. Laho manuhor halak na parir alini perak. Dohot halak na pugus alini sipatu sapasang. Asa tagadis lapung sikat ni emeh. Nunga pola marmang mang Jehovah Tuhan muliaon ni si Jakob. Molutung halu pahonoku be saleleng-leleng na aka pabahenan nasida sudena. Tuk sohumut talmatano otaringo tusi, manang somar gudok pong nasa pangisina. Gabe bitsat songon batang aek nil sadok tanoi. Jala marga lubang, jala moru songon nil ni Mesir. Di ari nasa sadai ninna Tuhan Jehovah. Suduk mamata niari di hos niari, jala paholomoku tanoon arian. Bau-bau kuma ari raya muna gabe pangadungan, jala saluhut edemuna gabe adung. Jala alitonoku tu saluhut goting muna ulos hori, jala hapal palon tu atas saluhut ulu. Jala bahanoku do songon hangaluton, marhina magohon anak sasada. Jala ujungna songon ari hinamago. Idama rodo aka ari sogot ninna Tuhan Jehovah. Tongosoku ma haraparo tutanoon. Dada haraparo disagu-sagu. Manang hawaso di aek. Ikot diaka hatani Jehovah do naing begion nanian. Jadi madoado manasida sian laut tu nasada tu laut nasada nari. Jala sian utara tu habicaran diliati nasida mangalului hatani Jehovah nian. Hape lau so jupang nasida do. Disima sahakna mamilit topah tohap na umuli. Mamilit tohap na umuli manang memilih bahagian yang terbaik. Urian itu hatta hamuna amanami inanami, saya mau mengajak kita marsura-sura majorahi taati amanginang. Mamuka jami taun. Marsura-sura mazohita
Au sura mazota do nuengon hita adong be di bagas tabe, sedang berada di rumah kita masing-masing. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengetuk datang bertamu ke rumah kita tiba-tiba. Ahado nata pikiri disi. Ahado na adong di bagasan pikirata. So na agak bingung do piti. Manang mati buhudo, manang tegati maju ilustrasi nate. Au sura mazo tegati ma. Au sura mazo. Kita yang sedang hadir saat ini, tiba-tiba makuling sudah SMS banking. Masuk mas 100 juta B tu sahalak hita napungon. Masuk mas 100 juta B tu hita napungon. Pitor ahado nata pikiri tahe. Kelas niroha tutu. Alai neng dohonona. Tu dia do arahonota, tu dia do buanota. Naroi. Danga dong dope konsepate. Mungkin ya aman-aman dope ate. Doa ke utang danga dong dope rate. Nah, memang amang inang jujur kita katakan, kalau semua itu terjadi seperti itu keadaannya, lihatlah, masih banyak di antara kita yang tidak tahu. Tu dia do buanon, tu dia do arahonon, tu dia do bahenon, saluhut nai. Tentu bukan tanpa alasan ketika itu terjadi, dakta boto. Allah memang pada intinya kebanyakan pada orang-orang itu sangat minim dalam hal pengenalan tentang diri pribadi, tentang bagaimana kehidupan ini tarlumobi, dia do narikot di tonga-tonga ni parngoluanon. Ido bahen sipata molo topu akan topu-topui olo do gabe humalapu tita. Dakta boto tu dia hapeahan nata bahen dohot akalan na asing ne Allah. Pada prinsipnya kita sangat jarang mempersiapkan, terlebih sangat jarang mengakui mengenali tentang kita di dalam keberadaan, di dalam kelemahan, terlebih di dalam segala kekurangan kita. Jadi wajar ketika terjadi semua itu secara tiba-tiba, kita hirana mogap karena bisa kita katakan hurang dopeta tada dirita. Tidak ada konsep, tidak ada seperti rancangan-rancangan, tidak ada pengenalan terhadap diri kita. Dan memang seperti itu selalu. Piga-piga husuku taringo tu suku-suku ni ilustrasi isongunido rata-rata jawabannya. Tidak ada yang langsung anon pitor merdelani mahami tu Jerusalem amang pitorinna daun. Ale adong na menarik molotung hea husukun suku-suku ni. Jadi ketika saya tanya seperti itu, ya sama seperti respon kita tadi Bapak Ibu Saudara, semua pasti yang seperti berpikir kan begitu. Tapi ternyata ada satu orang, hirana datar, hirasong namasa, HP nggak masuk 100 juta, alih hirasong namasa di ibana. Besongon ibana manuku totu suku-suku dotong tu ibana. Bah, naso argado di amaton asam 100 juta narohaku mah. Bahusuku matu ibana, amang anggohamu bohado respon muna tu dia do bayanom muna. In nikuma. Allah huberang datar, tidak ada seperti begini, tidak ada. Jadi Roma ibana mangalusi anggoawa amang biasa do na biasa-biasa itu. Dang pola hupikiri iinna. Buasa 100 juta niku. Anggo dia udang diawi. Maksudnya amang boha. Amang sapala marangananga kita bulus ma pitor 10 mak
Baru peanggui hupikiri ma inna. Bahu pikir betutu tahe. Anggu sarah sejuta. Ya memang besar alai sapala naung marangananga bepitor siko madangi tahe. Amanginang hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Mengapa saya mau memulai perikop ini dengan ilustrasi tadi? Ini menggambarkan tentang kepribadian kita yang sesungguhnya belum memiliki suatu konsep, suatu pengenalan yang mendasar, terlebih tentang tu dia dosa sitong nanggolu tahun haduan. Benar dalam hati kecil kita terbersit, ada keraguan-raguan, ada ketakutan molo berbicara tentang surga atau neraka. Tetapi setelah kita menjalaninya, terlebih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas, terlebih diperhadapkan dengan berkat-berkat secara manusiawi perdagingon, bohado tahe. Ulu dosi pata gabe, lupa manang tertading ibana. Dangi? Jadi anggo di lansia, adong dosa ada ilustrasi, adong sada hirakamus, nang somal disi. Jadi saya dibahit dosa ada tudusan. Taringot tu nama milit. Mulu didok tu hita. Sadarion. Pas marpeha di lansia jakwal. Alai topet dalam waktu yang bersamaan. Ada pembagian 10 juta satu orang. Tu dia do pilih to tatahe. Tu lansia do manak 10 juta. Borak mangalus ya teh. Atar songonima na adong di bagasan rohata nanggulutai. Benar pada awalnya, bahkan ketika ditanya tentang hati yang paling dalam ini, kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Kristus, untuk hidup bahagia dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika sudah diperhadapkan dengan indahnya dunia ini, indahnya berkat-berkat Tuhan itu, ulu doga besi patah tertading. Makanya juk-juk do saya dibahen naka tudus-tudus. Molo di ari na bersamaan museng ari minggui anggo songod di hita biasa do marulau nate amanginang. Apalah hita ma museng si jalo titi maraku. Tu dia do hita marminggu do manak tu ulau ni. Iya. Ini selalu berhadapan dengan kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, Amos hidup dalam sebuah bangsa yang pada awalnya sama seperti kehidupan manusia pada umumnya. Tekad, keinginan, kemauan untuk menjadi saluran berkat, untuk mau hidup dengan baik, untuk ikut dalam perintah-perintah Tuhan. Pada awalnya mereka juga hidup dalam keadaan yang demikian. Terlebih setelah terbebas dari perhatobanan ni Babel, pasti memiliki kerinduan, saya harus bertobat, saya harus berubah, saya akan berbenah, berangkat dari pengalaman hacido, posido, taringo tuaka parhatobanani. Benar, semua memiliki kerinduan, keinginan untuk berubah, lebih taat, dan lebih taat lagi. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, dohono rupani amanginang lam dengkat parnguluanon. Tarlumo binung ngadidai akan natonggi akan natabui dohot akalan na asing, dalam artian dalam status kehidupan manusiawi kita sudah berada dalam level aman ataupun sudah berada dalam status yang lebih natado sinakingani naing ma burju au, naing ma ringgas au, naing ma lebih au, bodo gabe lupa HP, bodo gabe tertadi kape, saluhut naik. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu.
Tidak perlu dipertanyakan lagi tentang keberadaan mereka sebagai bangsa yang dipilih Allah, umat yang telah dibebaskan Allah. Tentu mereka sudah tahu pembebasan itu bukan hanya berbicara tentang kebebasan mereka semata, tapi itu juga menjadi sebuah unsur di mana ketika bangsa itu dibebaskan, mereka harus memenuhi panggilan mereka menjadi bangsa yang harus menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi setelah menikmati keindahan dunia ini, gabi tading mah. Itu sebabnya kalau kita melihat tentang rangkuman kitab Amos, kita menemukan dua keadaan yang selalu sangat kontras. Para kalangan elit hidup dengan berkelimpahan, hidup dengan bergelimang harta. Alai di balik tembok keindahan itu, hiduplah sekelompok orang harumangan nape dang bui dijamin nasida. Haru arisogo pe dang bui dipastihon nasida. Bui dope mangulu dope hami manang nadang. Di balik keindahan tembok yang begitu kokoh itu, ternyata masih banyak orang-orang yang jauh dari yang namanya kelayakan, kenikmatan hidup ini. Ape mulu tauji museng amang inang akan nasidai don napinabaki ni debata untuk menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di seberang tembok indah ini. Alai alanung ngadidai hinatabo hinatong gini taringo tu portibion gabe dang di hari koton nasida be lupa manasida. Tading manakaning misi-misi awal itu, tujuan Allah membebaskan mereka, pada akhirnya tertinggal kembali. Bahkan yang paling mengerikan Bapak Ibu Saudara, mulut tabereng ari raya nasida ari sabat manang akka parmingguon dohot akka pertanyangat talu dohita. Talu. Ibarat kata, anggona dong dope na kosong kan. Anggo nasida dangarong na kosong kursi marojat akan naro madohoti parmingguon manak parpungwane. Tapi di balik rutinitas itu, di balik arak-arakan kehadiran mereka di dalam bait Allah, hal yang mengerikan juga terjadi di waktu yang sama. Dohono ma di bagas joro do nasida, alayang gorohan nasida dang di bagas joroi. Gariada dohono namanginang justru ditikin namar minggu ido, ditikin namar tangyang ido, ditikin na di patu begehon hatani debata tuaka bangsoi, disido nasida mabahen aka hirana mereka kembali tentang apa yang akan kami lakukan besok. Anggo aka kalangan bawah nakaning dohono tang boha mangat dope hita sugut halayang gonasida asing do isema alangota sugut ido. Anggo galangan bawah mereka bergumul tentang bagaimana kita, apakah kita besok masih makan. Alayang gonasidai dang ibe diama isema alangota sugut. Dan itu yang dinyatakan dalam perikop hari ini. Bahkan di dalam bait Allah itu mereka merancang-rancang tentang apa yang akan mereka kerjakan esok hari. Bahkan tentang kejahatan mereka pun disitulah mereka merancangkannya. Sia jolo marsaringar hatani debata napai ngoton ikon gabe pasu-pasu mahamu alai dison. Di bagasan rohan nasida tubuh do sakap-sakap dada nanaing mamasu-masu alai nanaing mamusa-musa nama.
Sungguh berbanding terbalik Bapak Ibu, dan sungguh sebuah perilaku yang sangat-sangat tidak diinginkan Tuhan. Dan kita menemukan Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi sudah selalu berulang-ulang. Bahkan bisa kita katakan, sudah tidak tahu berapa banyak yang telah mereka korbankan untuk memenuhi kepentingan mereka, untuk memuaskan rasa ego mereka dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka. Dan bukan dalam waktu yang sebentar, tapi sudah berlangsung dengan cukup lama, yang membuat Allah, kalau ini tidak segera diselesaikan, maka tidak akan pernah terjadi perubahan dalam dunia ini. Ide ebahet turpukta sadario namang inang ini berupa peringatan keras, sebuah peringatan yang datangnya dari Tuhan Allah untuk menghukum bangsa itu. Sebab ketika Allah memberi keadilan kepada mereka dengan membebaskan mereka dari perhambaan Babel, dan Allah menuntut mereka untuk menjadi pelaku keadilan, tetapi ternyata justru mereka tidak memberikan keadilan itu. Alanido molo sodi jalo portibion hasitongani sian jolma na pinili ni debata ditikina debata sadiri mana ikon pasahaton keadilani tunasida. Dan inilah bentuk keadilan yang dinyatakan Allah dengan memberi hukuman kepada mereka. Gambaran tentang buah di dalam bakul yang sudah matang menjadi gambaran bahwa waktu Tuhan sudah tiba. Kesabaran Tuhan sudah tiba. Allah akan menghukum mereka dalam semua kejahatan mereka itu. Dan disinilah Allah murka kepada mereka. Dan Amos harus menyatakan ini bukan karena benci, tapi karena kasih Amos kepada mereka. Asa atitung bui dope sanga dope marhamu baon di tonga-tonga ni ngoluon. Alania manginang hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus memang benar. Kita harus akui di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang memang harus kita benahi kembali di dalam kehidupan kita ini. Tapi terkadang kita dibingungkan. Dang binoto ala ni gudang na nagabi rencanai manang ala ni gudang na akan nak tertadingi ujung nagabi dang diboto siad dia memulai ini dia teh. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Molo rotu hatai tutonga-tonga ni bagasta. Totu molo tatada do dirita, tatada do hagaleo dohot hahurangata. Seperti Marta dan Maria. Pasti kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kita tidak mengenal siapa kita, tidak menyadari tentang keberadaan kita, maka benarlah seperti pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika dituntut, kita tidak tahu mau kemana, arahnya di mana, tujuannya di mana, dan memulainya juga dari mana. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika Maria lebih memilih bersama dengan Yesus, duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus dalam firman-Nya, dalam perkataan-perkataannya. Naing masongoni, nataula di bagasan ngoluta. Benar, bukan berarti Maria tahu bahwa waktu Yesus sudah dekat, tapi Maria melihat
kesempatan itu terkadang tidak datang dua kali, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dikatakan juga peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan kelaparan bagi mereka. Tapi bukan kelaparan dalam hal makanan, tidak. Haus bukan dalam artian tentang air, tidak. Tapi sebuah kelaparan, sebuah kerinduan akan mendengar firman Tuhan, akan firman yang bisa meneduhkan dan mengabuli rohatai. Di ngotamudo amanginang gobaran na pinasahan ni si Amosi, heado masay di perjanjian baru. Kisah ni si Duitahe. Orang kaya dan Lazarus. Sian gijangi iba na mangido. Tek-tek kom majo sa tetek aiki. Nung ngatung mau wasaw. Inna. Dan dikatakan, waktumu sudah habis. Tidak ada lagi gunanya engkau berseru-seru. Tidak ada lagi gunanya engkau meminta saat ini. Waktumu sudah tiba. Waktumu sudah selesai. Basonari. Ahana niulam. Baido nanaing. Etongon natuho. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ada waktunya ternyata dalam hidup ini di mana berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang seruan kepada Tuhan, permohonan pengampunan dosa itu tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki makna di dalamnya. Jalatado marupanya manginang. Pesan yang pertama yang mau kita renungkan, meletuk be sesibuk apapun kita, mari kita beri waktu untuk hadir di bawah kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Karena pada waktunya, ternyata ada waktunya. Dak pola lu jahita mabege hatani debata. Dak pola lu jahita narotu garejai. Dak pola ikolu jahita namare debe. Adong do waktu na hape haduan. Dia mai tahe. Molonunga loasau. Beiduda. Molonunga loasau unga be. Dak pola lu jahita ro tu gareja. Ala dak terbaik kita bero. Ay ngai tanop pita. Kan idonoai. Jadi mari seperti yang diperbuat Maria dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Mari ajakannya saat ini adalah firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar rutinitas peribadahan kita, tapi itulah yang paling utama yang benar-benar harus kita cari dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya berbicara tentang epistel tadi, bukan tentang Marta dan Maria, bukan tentang namarhubas dohok nahudul dao, tapi itu harus dikombinasi. Seorang pekerja yang luar biasa, tapi memiliki hati yang mau mendengar firman Tuhan. Seorang militansi seperti Marta, tetapi hati yang selalu rindu mendengar firman Tuhan seperti Maria. Jadi meletuk pelu jahita amang hinang. Tolema. Tapalapalai madohonot tama. Meletuk pelu jahita harus selalu memprioritaskan. Ala disadatiki HP, adong do dilehot debata tiki nai. Dak pola lu jahita, dak pola halaputata sudinai. Alai dengan catatan, dang adong be kesempatan kedua be. Ala nunga loasau. Na pasti dangina tahiri mamanginang, bican bui hita, disimanyan tahala putih, aka nam rikot di tonga-tonga ni ngoluta.
Hal yang kedua yang mau kita lihat dalam perikop ini, benar telah diwartakan akan terjadi penghukuman Tuhan bagi mereka, tapi lihatlah, bukan penghukuman itu yang menjadi akhir di hadapan Tuhan. Hatana toktong madok tuhita, Roma hamu akan naloja jalana sorat, hupasonak pehamu. Hamu mulak ni parzahatido di halomohot debata. Ketika kita kenal, ketika kita sadar siapa kita, radak pola sukunon ahadonuaing na paling engkau butuhkan saat ini. Tentu dohonot tama amang inang, mulutarajumi dohalak pardosa hita. Tentu hasesaan ni dosaima, narotu Tuhani manuaing na paling penting di tonga-tongani ngolut taon. Na paling penting di tonga-tongani ngolut taon. Tidak lagi berbicara tentang orientasi dunia ini. Seperti kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Dia do pinangido ni roham naik ke baheno kutuho. Lihatlah, Salomo bukan meminta kekayaan. Salomo bukan meminta umur yang panjang. Salomo bukan meminta kekuasaan harta, apalagi nyawa para musuh-musuh. Allah diboto ibana. Allah ditada ibana, ise ibana. Dan sesuai dengan panggilannya, dia tahu yang sangat-sangat saya butuhkan saat ini adalah hikmat yang dari Tuhan itu. Allah ni naing masongoni hita amang inang mangalapati pardalan na ningulut taon, toktong madibagasan habisuhon, bui dodohonon memang kesannya seperti hidup kita masih panjang, kesannya seperti kesempatan itu akan selalu ada, tapi kita tidak tahu tentang bagaimana ke depannya. Maka kalau bagi bangsa Israel, ini adalah kabar buruk bagi mereka karena Allah akan menghukum mereka. Tapi bagi kita yang hidup saat ini menjadi kabar baik bagi kita Bapak Ibu Saudara, sebab firman ini diperdengarkan kepada kita untuk mengajak kita untuk memilih bahagian yang terbaik bagi kita, yaitu firman Tuhan, hadirat Tuhan, juga pengampunan dosa dari Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Maka itulah yang terbaik bagi kita, menjadi kabar baik bagi kita. Atong sada kesempatan mau dihita, mulut tabigedope hataon, berarti Tuhan masih memberi waktu kepada kita untuk berbenah kembali dalam hidup kita ini.